ini saya sudah bersama dengan seorang yang sering dijuluki sebagai Ustadz akhir zaman, karena beliau sangat tertarik dan isi-isi ceramahnya tuh sebagian besar itu memberikan peringatan kepada kita tentang bahwa akhir zaman itu seperti apa dan sudah dekat. Nah, kemarin sang Ustadz dipanggil oleh polisi karena terjerat kasus ujaran kebencian. Saya sudah bersama dengan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin kita bicara dulu soal pemeriksaan kemarin. Itu ceritanya itu bagaimana Ustadz? Ustadz tahu dari mana, kemudian dipanggil, itu gimana sih ceritanya Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pujian dan syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat kiamat terjadi, semakin langka dan sedikit ulama dan da'i dari umatku menyampaikan kepada umat manusia tentang tanda-tanda akhir zaman. Bagi saya ini adalah sebuah amanah besar. Saya menyampaikan perkara ini dan bukan hal yang mudah ya Mas Aryo ya. Bukan perkara yang mudah karena sangat pelik dan sangat berat menyampaikan ini. Tetapi ketika saya berhasil memecahkan beberapa kunci-kunci dan sendi-sendi rahasia dan misteri akhir zaman, saya akhirnya telah membuka wacana umat Nabi Muhammad dan menyadarkan kepada mereka bahwa kitalah yang dimaksud dengan umat akhir zaman itu. Nah, tentu saja ketika kita berbicara tentang akhir zaman, kita akan membacakan hadis-hadis fitan atau kumpulan hadis-hadis khusus di mana Nabi menceritakan apa-apa nanti yang akan terjadi. Bahwa Rasulullah SAW menurut para sahabat pernah beliau lepas subuh langsung ke atas mimbar menyampaikan ceramah, nggak berhenti Mas Aryo sampai zuhur. Masya Allah, ini ceramahnya luar biasa, nggak berhenti. Kemudian beliau turun dari mimbarnya mengimami sholat zuhur, naik kembali ke atas mimbar, lanjutkan sampai asar. Kemudian beliau turun mengimami asar, lanjut lagi sampai tenggelam matahari. Tidak seorang pun di antara kami yang bergerak. Kami mendengarkan semua apa-apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tentang apa yang terjadi dan apa yang nanti akan terjadi. Saat kita menyampaikan apa-apa yang akan terjadi dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tentu saja ada fakta-fakta lapangan yang ditemukan, sinkronisasi yang terjadi. Salah satu contoh, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa sangat dekatnya tanda kiamat itu apabila Arab mendadak menjadi kaya raya. Kemudian mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Coba kita lihat bahasa Nabi ini. Apa di zaman Nabi dulu itu ada gedung tinggi-tinggi? Apakah kita tahu sebelum Arab sekarang menjadi pecah menjadi 7 negara ini, dulu kan namanya masih Jazirah Arab. Kemudian mendadak minyak bumi ditemukan. Jazirah Arab dulu sangat miskin, nggak ada apa-apanya, negeri yang gersang, tandus, panas ya. Tiba-tiba minyak bumi ditemukan, mereka menjadi kaya raya. Kemudian mereka mendirikan negara sendiri. Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman dan Yemen. Dan kita bisa menyaksikan dengan real, dengan nyata bahwa hadis Nabi tentang dekatnya kiamat itu ditandai bahwa Arab menjadi kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba saling membangun gedung-gedung tinggi ya. Faktanya demikian. Coba lihat saja di Mekah, lihat saja di Madinah, lihatlah di Riyadh. Bahkan saat ini waktu saya diundang ke Doha, saya menyaksikan sebuah pemandangan yang benar luar biasa. Kemudian saya lihat ke Kuwait. Bagaimana dengan Abu Dhabi sebagai kota mimpi, kota impian dunia sekarang ini, dengan segala kecanggihan teknologinya, kecanggihan pembangunannya, dan Dubai masih pemegang rekor nomor 1 di dunia, gedung tertinggi di dunia, dan seterusnya. Bahkan sekarang Muhammad bin Salman mempunyai cita-cita yang besar sekali. 2030 sudah mendirikan negara yang bisa mengalahkan Abu Dhabi dan Dubai ya. Kuwait malah mengumumkan akan mendirikan membangun gedung yang di atas 1 kilometer tingginya. Masya Allah. Ini salah satu bahwa kerjaan daripada para ulama yang diberi amanah oleh Allah menyampaikan ini adalah membacakan hadis, melihat fakta, lalu agar menimbulkan keyakinan kepada umat.
Kalau di zaman Rasul dan para sahabat nggak perlu ada fakta, mereka cukup mengandalkan kethiqah dan kepercayaan mereka pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hasilnya adalah ketika mereka meyakini bahwa mereka yang dimaksud dengan penduduk akhir zaman itu, mereka maksimal menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup mereka maksimalkan menjadi manusia yang paling berarti, bukan menjadi patah semangat hidup ya, tapi paling berarti. Mereka ingin menjadi orang yang terbaik. Setiap penyampaian saya kemasi tentang akhir zaman ini selalu mengarahnya ke sana. Saya arahkan kepada seluruh pendengar saya, sehingga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak yang telah taubat nasuha, yang selama ini mempermainkan sholat, yang selama ini membuang-buang harta, yang selama ini masih bermaksiat, berubah. Kemudian mereka menjadi hidup lebih disiplin, lebih jujur, lebih amanah, lebih kuat, dan lebih mengayomi keluarga. Kenapa? Saya meyakinkan kepada mereka yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah kita. Nah, karena hadis-hadis akhir zaman itu muatannya dan syaratnya penuh dengan pembicaraan tentang fitnah-fitnah, huru-hara dan kekacauan, silakan nanti dirujuk kepada kitab yang senantiasa saya bawa kemana-mana kota, provinsi, dan bahkan kemana negara. Ketika saya diundang, kitab itu paling saya rekomendasikan, karena ada sekian banyak judul-judul kitab yang telah saya garap, saya baca. Ini yang paling mudah bahasanya, paling padat kontennya, kemudian paling ilmiah dan paling hidup untuk kondisi sekarang, yaitu judul kitabnya adalah Ensiklopedia Akhir Zaman. Nah, begini Ustadz, ketika ini kan niat Ustadz kalau saya lihat itu kan baik, mulia banget. Nah, ketika Ustadz berusaha untuk mengungkap kebenaran, mengembalikan umat ke jalan yang benar, apakah Ustadz siap dengan konsekuensinya? Karena kalau kita lihat apa yang terjadi kemarin, saya rasa itu adalah peristiwa yang mungkin pertama dan seterusnya akan dihadapi. Nah, Ustadz siap dengan hal itu, karena saya juga tahu, saya juga tertarik dengan itu, bahwa salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah banyaknya fitnah, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Contohnya Ustadz sendiri kemarin, Ustadz sudah menghadapi itu. Ya. Gimana Ustadz menerimanya itu? Ini adalah sudah sunnatullah. Karena memang Rasulullah SAW menyampaikan asyaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling hebat ujiannya dalam menyampaikan dakwah itu adalah para nabi. Kemudian setelah itu adalah para ulama. Kalau kita lihat, apalagi ini fase kita itu fase keempat. Fase keempat, Nabi menciri khaskan fase bukan Islam yang memimpin dunia. Inilah fase mulkan jabarian. Mulkan jabarian itu adalah fase pemerintahan atau penguasa-penguasa yang diktator, penguasa-penguasa yang menekan dan menzalimi Islam di seluruh dunia ya, di seluruh dunia. Jadi ketika Nabi menyebutkan ini adalah fase keempat, mungkin ada baiknya saya sebutkan fase-fase ini biar audien kita seluruh Indonesia bisa mengetahui. Yang pertama, fase kenabian. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad ya, sahih menurut Syekh Ahmad Syakir. Fase kenabian, dan ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu fase kedua yaitu fase kekhalifahan dengan konsep kenabian. Dan fase ini berakhir dengan penyerahan khilafah Islamiyah dari tangan Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian masuk pada fase ketiga, yaitu dari sejak Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjabat menjadi khalifah ya. Beliau merubah sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan, walaupun gelarnya tetap khalifah, dan ini paling lama selama 1227 tahun ya, diisi oleh 3 dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah al-Utsmaniyah di Turki tanggal 3 bulan Maret 1924. Fase ketiga selesai, kita ada di fase keempat. Fase keempat ini umat Islam tidak dipimpin oleh siapapun, pemimpin yang sifatnya mendunia atau khilafah. Inilah mulkan jabarian, pemimpin atau penguasa-penguasa yang diktator. Kediktatoran mereka atau kezaliman mereka adalah pada ciri khas penindasan kepada Islam dan umat Islam. Nah, dalam hal ini ketika kita menyebut ini, tentu kita dinantikan oleh fase kelima, dan ini insya Allah Ta'ala menurut dunia barat sendiri, seperti CIA meyakini bahwa fase kelima ini sudah diambang pintu, yaitu Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Bahkan kalau di CIA, di New York Times, berani mereka menyebutkan tahun 2020 Indonesia, seluruh dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Karena fase kelima, kata Nabi, khilafah Islam akan kembali memimpin dunia ya. Dan KGB Rusia menyebutkan bahwa puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah itu adalah tahun 2025.
Ini mereka sebutkan pada waktu pertemuan 15 negara-negara besar yang punya intelijen terhebat di dunia, ya, di NIC, pertemuannya di Amerika Serikat. Jadi kalau kita sih tidak punya ajaran untuk percaya dengan penyebutan tahun, kita tidak percaya itu. Namun mereka pakarnya, setidaknya kita sekedar dengar dan tahu. Tapi jika kita dengarkan dalam Al-Quran, di Al-Quran surat An-Nur ayat 55, Allah menjanjikan bahwa terakhir nanti umat Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Ini janji Allah. Bagi orang Islam, bagi orang beriman, pasti ini adalah benar. Pasti ini akan terjadi. Kemudian dalam urutan hadis ini, ternyata fase penutup adalah Islam kembali memimpin dunia. Oke, kita kembali pada fase keempat. Ini fase keempat, fase penindasan kepada Islam. Tentu saja ujung tombak dari Islam ini adalah para ulama. Nah, bicara soal ulama, bicara kita memasuki fase kelima ini semakin menarik. Kita lanjut di segmen berikutnya, Ustadz, ya. Insyaallah. Tetap bersama Pak Kabar Indonesia Pagi. Ustadz, sebelum ini saya mau kembali dulu sedikit, Ustadz, tentang kemarin diperiksa itu. Itu sebenarnya ini yang dilaporkan itu bagian dari ceramah Ustadz Zulkifli yang mana sih, Ustadz? Baik, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saat kita berbicara tentang akhir zaman, kita harus dicocokkan gitu ya, dikorelasikan antara hubungan hadis fitnah akhir zaman dengan fakta-fakta yang akan terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Jadi kita juga tentu saja mempunyai background tentang pengalaman sejarah yang tercatat dalam buku-buku sejarah, bagaimana sebenarnya masa lalu dunia kita yang gelap, ya, tentang peperangan, pembantaian dan sebagainya. Apalagi Nabi menyebutkan fase keempat itu fase yang sangat padat dengan peperangan. Wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah. Mereka bertanya, para sahabat, sangat banyak terjadi ketika itu haraj, kata Nabi. 3 kali Nabi mengulang itu kalimat. Lalu para sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah, apa itu haraj? Nabi menjawab, al-qatslu, 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 pembantaian, 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 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi memberikan fokus tentang keadaan akhir zaman, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk negeri Syam, Syam itu adalah Syria, Palestina, ya, Yordania dan Lebanon. Kalau penduduk negeri Syam itu sudah dirusak, mereka diusir, rumah-rumah mereka dihancur, kehidupan mereka dibuat berantakan, ya, kenyamanan mereka jadi tidak lagi ada apa-apanya. Bila mereka sudah dirusak, kota mereka dirusak, kehidupan mereka sudah dirusak, kalian yang ada di seluruh dunia, fala khaira fikum, tidak ada lagi kebaikan untuk kalian semua. Itu menanda start kekacauan itu apabila barometernya adalah Syam. Makanya wal fitanu bisyam, kata Nabi. Standar kekacauan itulah di negeri Syam. Bila Syam sudah rusak, maka semua negara di seluruh dunia akan mengalami ibarat ledakan bom nuklir, ada gelombang kejut, ya, yang menyebar. Ya, pusatnya adalah tempat ledakan itu, kemudian penyebarannya merata ke seluruh daerah-daerah sampai membungkus dunia. Nah, begini, Ustaz. Saya adalah salah satu orang yang sebenarnya juga tertarik dengan tanda-tanda akhir zaman. Dan jujur saya bilang di sini bahwa saya tidak hanya membuka Al-Quran, tapi saya membaca yang lain. Saya pernah membuka Alkitab dan di situ pun jelas ada tanda-tanda akhir zaman. Saya bandingkan, ada hal-hal yang sebenarnya mirip antara di Quran dan Alkitab, walaupun mungkin di Al-Quran lebih lengkap. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya adalah, kenapa orang kok seperti tidak aware? Kita tuh seperti dibutakan dengan tanda-tanda itu. Apakah Nabi kita mengatakan itu, bahwa ketika akhir zaman itu kita tuh seperti dibutakan? Pas sekali, itu pas sekali. Masya Allah, saya melihat sekarang ini, bagaimanapun saya menyampaikan, memang seperti yang Allah firmankan, ya, faman syaa falyu'min, man syaa falyakfur. Siapa yang mau percaya silakan percaya, kata Allah. Yang tidak mau percaya silakan ingkari. Dan yang mau dengarkan pengajian hanya beberapa gelintir orang dari sekian ratus juta orang. Ya, itu yang mau dengar pengajian. Itu pun mereka pilah-pilah, ya. Apalagi pengajian yang arahnya membuat mereka khawatir, cemas, takut, mereka tinggalkan. Padahal ada energi yang akan mereka terima kalau dalam mendengarkan kajian akhir zaman.
Jadi banyak juga orang yang sudah memprotek dirinya, saya nggak mau yang nakutin itu, nggak mau, karena dia kayak gitu gayanya. Ya sudah, biarkan saja orang-orang seperti itu. Berarti nggak rezekinya, berarti bukan jodohnya dia untuk bisa lebih kuat keimanannya setelah itu. Karena apabila mereka mau mendengarkan kajian akhir zaman ini, yang terjadi adalah perombakan mental dan moral yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Terjadilah terdongkraklah iman mereka menjadi lebih hebat daripada sebelumnya. Bahkan ada orang yang saya tidak kenal lagi di Jakarta ini, kaya raya sekali, rumahnya besar sekali. Beliau mengatakan, Ustaz, kami sekeluarga besar setelah dengar ceramah Ustaz ini, Masya Allah, dulu kami kalau makan siang ke Singapura, beli bungkus bantal guling saja ke London. Pokoknya saking banyaknya duitnya nggak tahu dikemanakan. Tapi setelah dengarkan ceramah Ustaz, kami sekarang berhati-hati dengan harta kami. Harta kami hanya kami keluarkan untuk yang Allah senangi, yang Allah ridhoi. Dan kami sekarang hati-hati terhadap apa yang kami makan. Jadi terima kasih Ustaz. Tidak sedikit orang-orang yang diberi oleh Allah intelektual yang sangat tinggi, doktor, profesor, mungkin ada juga jenderal-jenderal yang setelah mendengar ini mengalami perubahan yang sangat positif. Mereka lebih antusias hidup, tetapi diisi dengan hal paling bermakna. Mereka ingat kita ini adalah akhir zaman. Jadi sekali lagi, kalau ada orang-orang yang nggak aware dan sebagainya, memang banyak tabiat manusia itu seperti itu. Coba perhatikan, kata Rasul, menjelang dekatnya Dajjal keluar, akan muncul dua gelombang umat yang besar, fustatain. Umat ini akan terbelah menjadi dua belahan besar. Umat Nabi maksudnya. Fustatu iman la nifaqa fi. Kelompok orang-orang beriman yang betul-betul kuat iman mereka. Semakin bergerak waktu ke depan, makin kuat iman mereka. Yang tidak ada kemunafikan pada mereka sedikit pun. Ini gak akan mungkin jadi orang munafik, dan tidak ada kemunafikan pada mereka. Sementara kelompok yang lain dari umat Nabi menjadi orang munafik, terang-terangan munafiknya. Dan kenyataan ini terjadi di seluruh dunia pada hari ini, ya. Kita lihat dengan berbagai macam agenda yang Allah turunkan dari langit, kemudian terbelahlah umatnya menjadi dua belahan. Nah, ternyata di dalam hadis Nabi, orang-orang munafik ini menjadi pengikut-pengikut dan penyembah-penyembah setia Dajjal saat Dajjal keluar. Sementara kita saat berbicara Dajjal, tanda-tandanya dalam hadis Sahih Muslim sudah nyata. Satu, mengeringnya Danau Tiberias. Danau Tiberias sekarang sudah susut, hanya tinggal sedikit lagi airnya, ya, sehingga pemerintah Israel sudah resmi mengumumkan air untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel sudah tidak bisa lagi dari air Danau Tiberias, tetapi air laut yang disuling, ya kan. Yang kedua, kebun kurma di Beisan, yaitu perbatasan Yordania dengan Palestina, sudah tidak berbuah. Sudah 3 tahun ini kebun kurma di Beisan sudah tidak lagi berbuah. Kemudian berhentinya mengeluarkan mata air Zuhar yang tidak jauh letaknya dari Danau Tiberias. Tiga-tiga ini sudah terjadi. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, bila ini sudah terjadi, Dajjal sudah dekat keluar. Nah, saat kita lihat terbelahnya umat ini, kita betul-betul merasakan sekarang ini. Yang mukmin betul-betul mukmin makin kuat, makin rajin sholat, makin kuat ibadahnya, anak-anaknya dan keluarganya makin dekat dengan Quran. Wah, saya perhatikan sekarang ini kebangkitan iman itu dahsyat, dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga. Kemudian contoh maraknya LGBT, luar biasa. Ternyata saya baca dalam hadisnya, salah satu kelompok yang akan menjadi penyembah dan pengikut Dajjal saat Dajjal keluar nanti adalah para pelaku-pelaku seks menyimpang. Dan ini adalah LGBT, pasti. Dan saya melihat bagaimana di seluruh negara hari ini sedang berlomba-lomba mempersilahkan dan bahkan memfasilitasi, bahkan memberikan undang-undang melindungi, ya kan? Bahkan sudah melakukan pernikahan-pernikahan sejenis secara tidak malu-malu dan sebagainya. Masya Allah, na'udzubillah, bila kita menyaksikan fakta ini, bahwa inilah dia, di mana sang sosok fitnah terbesar akhir zaman itu sudah dekat sekali keluarnya. Jadi ketika kita menyampaikan, kok semakin keadaan orang yang nggak aware itu seperti ini, nggak tahukah mereka dan sebagainya. Bukankah Allah hanya akan memberikan hidayah kepada yang mencari? Nggak mungkin hidayah dia di rumah aja, nggak ada membuka YouTube, nggak pula mau datang pada ulama lalu dapat hidayah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Hidayah itu sama dengan rezeki. Rezeki itu harus diburu, harus dicari. Ada orang di zaman Umar bin Khattab disampaikan, wahai khalifah, ada orang pemuda taat sekali ibadahnya, Masya Allah, dia di masjid aja siang malam, zikir, baca Quran, Masya Allah. Lalu Umar bertanya, makan minumnya gimana? Belanja hidupnya gimana? Dijawab oleh orang yang melaporkan, nah itu dia, karena ketaatannya, kesolehannya itu, orang berlomba-lomba cari berkah, kasih sedekah ke dia. Wah, marah betul Umar bin Khattab. Langsung dia ambil cemetiknya, dan dia minta, tunjukkan ke saya di masjid mana dia sekarang. Kemudian Umar datangi beliau, langsung Umar bin Khattab ambil dia. Orang seperti kamu membuat malu Islam. Ini jamnya adalah jam kamu beribadahnya di pasar, gitu. Jadi beribadahnya di pasar, bukan di sini. Jam ini adalah jam di mana kamu harusnya hidup realistis, menjadi orang yang mencari rezeki.
Innas sama'a la tumtiru dhahaban. Sesungguhnya langit tidak akan menurunkan emas. Kamu mengandalkan segala sedekah dari orang. Ya. Ini ada apa? Maksudnya agar umat ini lebih realistis dalam hidup ini, dan kalau seandainya mereka mau memperhatikan, mau mendengar, maka seperti Mas Aryo sendiri, saya yakin setelah Mas Aryo mendengarkan, membaca, melihat fakta, Mas Aryo akan lebih hati-hati dalam hidup ini. Saya yakin Mas Aryo tidak akan mau meninggalkan sholat, tidak akan berani mempermainkan maksiat dan dosa. Saya yakin betul, karena udah dekat. Saya harus siap-siap ini, saya harus prepare ini, saya harus menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Amin, Pasti amin, gitu. amin. Iya. Saya jadi teringat pada salah satu buku yang pernah saya baca, di situ bilang bahwa jangan biarkan ilmu pengetahuan menghalangimu mencari kebenaran. Terima kasih Ustadz atas waktunya bersama kami. Assalamualaikum Ustadz, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran Ustadz. Alhamdulillah, ya. Kita